Pesan saya ini hanya sebagai peninggalan budaya para leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, saya muncul lagi tapi tidak sendiri. Ini kebetulan ponakan saya, rupanya penasaran lihat kemarin penjelasan lewat channel YouTube Misteri Gado-Gado. Ternyata ponakan saya atau cucu dari orang tua kami penasaran. Jadi rupanya dia ingin menanyakan, mungkin ya, pertanyaan apa saudara perdana? Apa tanya tentang asal usul, tentang sejarah, atau apa gimana coba? Iya, yang pertama saya mau tanya kepada om saya Markus tentang kaitannya dengan asal usul keris-keris ini. Om, kok banyak sekali ya kan pusaka keris-keris ini, apalagi keris-keris bertuah yang kemarin saya lihat itu kok sepuh-sepuh semua ya kan. Nah, salah satunya saya baru lihat yang namanya keris udan mas, ya udan mas beras tumpah ya, Beras kutak. beras utah pamur Banyumili. Terus ini surat ketip iya. Yang saya tanyakan ini asal usul ini gimana om? Diceritakanlah salah satunya. Jadi orang tua kami itu dulu memang di kampung itu sudah sangat terkenal dulunya. Jadi suka menolong orang yang sakit, terutama non medis. Nah, orang tua kami jujur suka banget tirakat, atau bahasanya itu meditasi, atau bahasa Jawanya semedi. Dan ini di ruangan ini. Nah, pada suatu saat mbah kamu itu cerita waktu habis meditasi atau semedi atau tirakat itu, banyak banget keris yang masuk ke tubuhnya dia. Ada beberapa, kemudian dia dapat wangsit. Kayak keris ini ya, keris belas mangka itu. Saya juga kaget, Gus, ini kok banyak keris-keris masuk ke tubuh saya. Ternyata waktu itu ayah saya itu nggak mau mengungkap rahasia waktu itu. Umurnya sekitar zaman segitu, umurnya sekitar 50 tahunan ya, 40 sampai 50 tahun itu mendapatkan banyak pusaka. Tapi orang tua kami tidak mau cerita, dan dia pinter banget nyimpennya di alam gaib. Ya boleh percaya boleh tidak, itu memang kenyataannya begitu. Iya. Jadi di alam gaib dia nyimpennya. Nanti suatu saat biar anak cucu saya yang mengeluarkan sendiri, datang lewat mimpi-mimpi. Ternyata apa yang sampaikan orang tua kami itu memang begitu. Soalnya waktu itu kan kami masih sibuk sekolah, masih sibuk main. Jadi orang tua kami nggak mau cerita. Cuma kalau ada orang minta tolong untuk berobat, ya ditolongin. Nah, pernah suatu saat itu dapat wangsit bahwa nanti di antara anak-anakku yang nurunin seperti bapak itu anak nomor 6. Anak nomor 6 itu saya. Ternyata benar, setelah saya off di Jakarta karena corona, ternyata di sini misteri-misteri itu memang harus muncul satu persatu. Harus diungkap ya. Iya, harus diungkap. Dan sepertinya keadaan yang memaksa saya untuk mengungkap semuanya ini. Banyak sekali yang
ini sudah wujud nyata banyak, dan yang belum berwujud nyata juga banyak. Cuma semuanya hanya seizin Allah. Jadi kalau ini semuanya datangnya lewat wahyu atau mimpi. Jadi ternyata benar, Berarti nggak sembarangan ya Om? nggak sembarangan ini. Jadi Nggak sembarangan. memang usianya sudah tua-tua, dan saya nggak sembarangan juga. Setelah ini muncul nyata itu, saya minta pendapat orang-orang yang punya kapabilitas untuk melihat keris-keris ini. Ternyata dari pendapat mereka yang punya keahlian itu, benar ini memang sudah sepuh-sepuh semuanya, dan tidak ada sembarangan. Boleh sekalian dicek dengan literatur yang ada di Google atau di YouTube ya. Ya, perdana ya. Jadi ini peninggalan orang tua kita harus dijaga, dirawat. Iya. Jangan sampai kita dengan keris-keris ini iman kita luntur. Iya betul. Justru kalau bisa menambah keimanan semuanya, bahwa Allah menciptakan benda-benda semuanya itu pasti ada fungsinya. Walaupun ini diciptakan lewat para empu. Para empu ya. Zaman dulu ya, para empu. Zaman dulu, bahwa ini dibuat tidak sembarangan zaman dulu. Berarti empu juga bikin seperti ini nggak sembarangan bikin ya. Sembarangan bikin ya. Berarti harus Jadi ada dia lewat ritual, lewat puasa, meditasi, sakral dan sebagainya. Dia itu kalau mau bikin juga dia harus singkir dari dunia yang ramai. Iya, betul. Mesti ke dunia yang sepi, entah di pegunungan, di hutan, menyendiri. Jadi dia itu nggak sembarangan para empu itu. Iya. Ya, konon bapak saya ceritanya sebagian kecil begitu. Nanti keris-keris yang pernah masuk ke tubuh saya, biarin nanti kapan waktunya, insya Allah kalau Allah mengizinkan akan muncul dengan sendirinya lewat anak cucuku, kata orang tua kami itu begitu. Iya. Ternyata alhamdulillah benar apa yang ini ya. Oke, itu aja ya untuk Om. ponakan saya, cucu dari keluarga besar Haji Muhammad Sumadi itu. Ini ya, saya anjurkan pokoknya harus dijaga, dirawat, dan jangan sampai melunturkan keimanan kita ya. Iya betul. Yang penting tetap percaya pada yang di atas. Ini hanya sebagai peninggalan budaya leluhur. Dan itu budaya Jawa, kita mewarisi, kita rawat, kita jaga. Kalau ternyata ada fungsi-fungsinya, sebetulnya semua di dunia itu ada fungsinya. Iya betul. Piring bikinan manusia juga ada fungsinya, untuk makan. Sendok untuk makan, garpu ya. Semuanya ada fungsinya. Iya. Jangan obat, kita sembuhkan obat. Itu Allah menciptakan semuanya itu dengan sarana, tidak dengan bisa manusia dibikin kun fayakun baik semua bisa. Tuhan itu tinggal kun fayakun, manusia dibikin baik semua, tidak ada yang jahat, bisa. Tapi kenapa lewat malaikat, lewat para nabi? Inilah saya nggak menyinggung di sana terlalu dalam ke sana, karena jujur saya masih ada keterbatasan di bidang itu ya. Iya. Saya hanya ingin menjelaskan ini peninggalan orang tua kami. Orang tua kami juga ternyata ada sebagian yang dari leluhur dia juga, dari orang tua beliau juga ternyata. Kayak Gali Asem ini kan contohnya, itu tadi itu turun temurun. Jadi ke saya tuh 12 turunan. Jadi kalau cucunya berarti ke 13, kayak begitu. Iya. Ya. Iya, paham. Oke. Nah, ini ya. Ya Om, terima kasih Om. Ya. Oh ya Om, ini ada yang saya tanyakan Om. Saya penasaran dengan yang namanya biji merah delima. Yang saya tahu kan, yang umumnya kan
merah delimanya ya Om ya, yang kecil yang kayak beras itu. Nah ini kok bisa ada biji gitu loh Om, makanya saya bingung gitu kan. Itu biji persis merah delima juga seperti itu, cuman dia agak apa ya Om ya, kayak beras ya Om ya. Kalau ini bulat. Nah, itu proses pada saat dia muncul seperti apa Om mendapatkannya? Jadi gini ya, perdana, Ya pada waktu biji batu merah delima itu sebetulnya kita flashback ke belakang, itu dulu orang tua kami itu pernah sowan ke tempat kakaknya. Di situ ternyata ada pohon merah delima. ya Nah, merah delima itu terus dia ke pade saya, berarti ya pade saya almarhum memetik satu pohon, satu buah. Begitu satu buah itu dia buka, tapi nggak dimakan, cuma di remas-remas bijinya. Saya juga bingung, kok diremas-remas. Kalau ada yang keras tidak empuk, berarti ada batunya. Itu yang lagi pade cari. Nah terus, ayah saya itu ini batin, sebetulnya dulu itu batin ya, berkata dalam hati, ini jangan-jangan waktu saya meditasi atau semedi itu nanti dapat yang begini. iya Kayak gitu kan. ya. Jadi gimana? Jelas ini? Jelas. Ya ini lewat mimpi juga ini. Ya Lewat mimpi ayah kami itu memetik buah delima. Ternyata buah delima itu tidak diunjukin ke ini, ke apa? Tidak unjukin biji-bijinya, tapi buahnya ini saya kasih buah delimanya. Saya bangun, oh sudah ada batunya. Ini apa ini? Oh berarti batu biji merah delima. Ya, ya oke. Ya, bagaimana saudara ponakan saya ini perdana Om. tentang penjelasan saya yang tadi batu biji merah delima. Bagaimana, puas apa bagaimana? Ya saya paham Om. Ya maksudnya akhirnya saya tahu lah biji merah delima itu seperti apa dan asal usulnya dari mana. Ya gitu. Ya terima kasih Om. Ini untuk para subscriber juga, saya harapkan seperti ponakan saya ini ada rasa penasaran, silakan ditanyakan ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Sekali lagi pesannya saya, ini hanya sebagai peninggalan budaya para leluhur. Jangan sampai, saya tidak bermaksud mengajarkan para sedulur itu untuk berbuat musyrik. Semuanya atas seizin yang di atas ya. Ya. Jadi sama sekali saya tidak mengajarkan para sedulur untuk berpikiran musyrik ya. Oke. Saya sekali lagi para subscriber, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, kekurangan. Apabila penjelasan ada yang kurang, para sedulur bisa lihat literatur yang lain di Google juga banyak, di YouTube juga ada ya, penjelasan-penjelasan mungkin yang lebih detailnya lagi ya. Untuk sementara, sekali lagi saya tunggu like, comment, share Anda di Misteri Gado-Gado ya. Saya tunggu like, komennya, minta dijelaskan yang lebih dulu ya. Oke, terima kasih untuk
para sedulur, atas segala kekurangan dan kekurangan saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam.